Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para bosku, kembali lagi di channel Davian Novel. Kali ini aku akan melanjutkan cerita Dokter Jenius Alexei bab 5281. Monster jenis ini meskipun sedikit lebih buruk dari mereka juga merupakan eksistensi yang sangat luar biasa. Tapi otaknya masih belum cukup baik untuk monster ini. Mungkinkah sekarang monster ini akhirnya akan menyerang mereka? Pada saat ini langkah kaki terdengar dikuil di jurang, dan mata keduanya menunjukkan tatapan yang sangat menakutkan dan putus asa. Keberadaan yang menakutkan berjalan di depan mereka berdua, menatap sepasang pria dan wanita. Ekspresi lapar melintas di wajah jelek mereka. Pupil vertikalnya sedingin es, memandangi kedua wanita itu seolah-olah dia sedang melihat dua domba yang akan disembelih. Pada saat ini, pria itu membuka mulutnya dengan bibir gemetar dan berkata, "Ini senior ini, tolong lepaskan saya. Saya datang dari Pulau Lingpeng, salah satu dari 36 pulau surgawi. Selama Anda membiarkan saya pergi, saya bersedia mendedikasikan seluruh keluarga Peng untuk Anda. Tolong senior, biarkan saya setia." Wanita lain mendengar kata-kata itu. Dia memulihkan sedikit kewarasan dari ketakutan yang ekstrim, seolah-olah meraih sedotan penyelamat dan berteriak, "Senior, saya juga bersedia mendedikasikan keluarga Ju untuk Anda. Di antara keluarga Ju, ada banyak penjahat yang lebih baik dari saya. Satu, Anda pasti akan menemukan makanan yang memuaskan Anda. Tolong senior, biarkan aku setia." Monster itu mendengar kata-kata itu dan secara bertahap menghilangkan rasa lapar dan haus di matanya dan berkata dengan senyum dingin, "Jangan khawatir, dewa ini tidak akan membunuhmu." Sepasang pria dan wanita tercengang ketika mereka mendengar kata-kata itu. Segera ada kilatan ekstasi di wajahnya, tapi pada saat berikutnya senyum mengerikan muncul di sudut mulut monster itu dan berkata, "Dengan bakat kalian berdua, itu sudah cukup untuk menjadi wadah klan kami. Karena kamu sangat setia pada dewa, kamu harus menempatkan tubuhmu terlebih dahulu. Serahkan." Ekspresi pria dan wanita itu tiba-tiba berubah, dan sebelum mereka bisa bereaksi, monster itu menekan sepasang cakar hantu di atas kepala mereka. Di telapak tangannya, dua tubuh hitam pekat tiba-tiba muncul. Tetapi dalam kegelapan pekat, ada serangga seukuran ibu jari yang tak terhitung jumlahnya dengan garis seperti rone. Kedua serangga ini menembus ke dalam otak kedua pria dan wanita dalam sekejap. Dan dalam sekejap, jeritan melingking bergema di jurang. Setelah beberapa saat, pria dan wanita yang berdarah dari 7 lubang dan benar-benar kehilangan vitalitas mereka tiba-tiba membuka kembali mata mereka, dan napas yang sangat besar keluar dari pasangan pria dan wanita. Pada saat yang sama, permukaan tubuh keduanya juga melahirkan pola berwarna darah yang aneh, dan mata mereka juga berubah menjadi pupil vertikal berwarna darah. Adegan yang sangat luar biasa muncul. Sepasang pria dan wanita tak bernyawa ini seperti boneka, berdiri dari tanah dengan kaku. Dengan senyum sinis di mulut mereka, mereka sangat menghormati keberadaan menakutkan di depan mereka. Dia berlutut dan berkata, "Leluhur, terima kasih atas hadiahmu. Biarkan aku menunggu kehidupan baru." Begitu suara mereka jatuh, vitalitas yang melonjak tiba-tiba melonjak di antara dua mayat, dan lubang darah di bagian atas kepala juga dengan cepat penyembuhan. Lihat ketika dia bangun, itu hampir sama seperti sebelum kematiannya. Sosok berdarah yang dikenal sebagai leluhur berkata dengan ringan, "Bangun, Sui Huang, Sui Jiao." Keduanya berdiri, dan sosok berdarah yang menempati tubuh pria itu berkata kepada sosok berdarah di depannya, "Leluhur, tubuhmu keadaannya benar-benar buruk, sangat sulit untuk dipulihkan. Tubuh ini harus dipersembahkan untuk Anda." Leluhur menggelengkan kepalanya dan berkata, "Meskipun bakat tubuh ini bagus, itu jauh dari cukup untuk menahan dewa kekuatan. Tetapi sekarang saya memiliki sesuatu untuk Anda lakukan." Mereka berdua mencerahkan mata mereka dan berkata, "Tolong tanyakan pada leluhur." Dalam keluarga mereka, mereka benar-benar setia kepada leluhur, berpikir bahwa melakukan apa saja untuk leluhur adalah suatu kehormatan. Leluhur Yin Han tersenyum dan berkata,
Ada domba lain yang datang ke pintu dan salah satunya cukup aneh dan bahkan dewa tidak dapat melihatnya. Tampaknya tidak ada gunanya membunuh 10 orang itu. Orang dan makan lengkap. Dia menjilat bibirnya yang compang-camping dan berkata, menurut pengalaman dewa ini, otak domba aneh seperti itu seringkali sangat lezat. Anakku, saatnya berburu. Sui Huang dan Sui Zhao saling melirik dan gambar goa langsung muncul di benak mereka. Leluhur keluarga ini dan keturunannya memiliki semangat yang sama. Ikuti perintah para leluhur. Begitu suara itu jatuh, mereka berdua melintas dan menghilang ke dalam jurang. Leluhur memiliki senyum di wajahnya dan ada mayat tidak jauh di depannya yang telah dipotong dengan banyak daging dan darah dan organ dalamnya telah diambil. Alasan mengapa domba malang ini disiksa sebelum dia mati hanyalah karena rasa sakit dan ketakutan akan membuat otak lebih enak. Leluhur itu meraih mayat itu dan menghancurkan kepalanya. Dia menyesap, matanya menyala, kualitas otak ini biasa saja dan dia hampir tidak bisa menelan. Sampai kelezatan yang sebenarnya tiba, saya hanya bisa menggunakan ini untuk memuaskan rasa lapar saya untuk saat ini. Di sisi lain di goa, semua orang mengatur napas mereka. Pada saat ini ekspresi Alexei tiba-tiba berubah dan ada suara yang sangat halus di telinganya dan dia langsung melihat ke arah tertentu. Pada saat yang sama, Yu Jiqing juga mengendus menatap Alexei dan berkata, "Bau darah?" Pada saat ini, dua sosok dengan bekas luka di sekujur tubuh mereka tiba-tiba tersandung keluar dari hutan. Ketika mereka melihat Alexei dan yang lainnya di sebuah goa tidak jauh, mereka tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut. Pada saat ini, Hong Shontian dan yang lainnya juga merasakannya dan mereka semua melihat ke arah keduanya. Saya melihat bahwa orang yang datang adalah seorang pria dan seorang wanita. Laki-laki memiliki wajah yang tampan dan temperamen yang tampan, sedangkan perempuan juga berkulit putih dan memiliki penampilan yang lembut dan bergerak. Yang paling penting adalah kekuatan kedua orang ini cukup kuat. Mata Hong Shontian berkedip dan dia berbisik. Keduanya adalah pewaris. Awalnya mereka mengira keempat waris yang pergi ke pulau itu semuanya mati. Melihat Alexei dan yang lainnya, sepasang pria dan wanita itu tampak sangat bahagia, saling memandang dan hendak berjalan menuju kerumunan. Tapi pada saat ini, Guan Hailu berkata dengan ekspresi tegas, "Kalian berdua tolong berhenti untuk tuan muda ini." Pada saat ini, identitas dan tujuan keduanya belum diketahui, jadi tentu saja tidak mungkin untuk mereka untuk mendekati dengan mudah. Guan Hailu dan Yu Jiqing lahir di laut dalam yang jauh lebih berbahaya daripada laut luar. Menghadapi situasi ini mereka selalu sangat berhati-hati. Keduanya tercengang ketika melihat ini dan kemudian pria itu berkata dengan penuh semangat, "Beberapa dari mereka juga ahli waris kan? Tolong jangan salah paham, saya tidak punya niat buruk. Saya dari Pulau Lingpeng, nama saya Ping Jingtang. Dia adalah Zhu Yunyu dari Pulau Juli." Pada saat ini Hong Shontian berkata lagi, "Saudara Ye, keduanya juga jenius terkenal di Tiandao. Saya telah melihat mereka dan mereka tidak berbohong." Mata Alexei berkedip menatap melihat mereka berdua. Pada saat ini indera spiritualnya ditekan oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Dan sepertinya dia tidak bisa melihat sesuatu yang abnormal hanya dengan penglihatannya. Setelah hening sejenak dia berkata, "Perahu yang rusak di pantai adalah milikmu?" Peng Jingtang mengangguk dan berkata, "Iya." Segera ekspresi ngeri melintas di matanya dan berkata, "Lin Brother dan kakak Pan sudah?" Alexei mengerutkan kening dan berkata, "Pada akhirnya apa yang terjadi?" Peng Jingtang berkata, "Aku menunggu keempatnya untuk membentuk aliansi di awal dan memasuki pulau tanpa pengembalian ini beberapa hari lebih awal darimu. Meskipun hanya ada 4 peta di tangan, aku tidak tahu apakah itu keberuntungan atau nasib buruk. Dan tanpa mendapatkan semua peta, kami telah membuat penemuan tak terduga di pulau yang tidak kembali ini." Semua orang mendengar kata-kata semuanya cerah. Mereka mengambil risiko besar untuk memasuki pulau itu dan tujuan utamanya adalah harta karun. Peng Jingtang berkata, "Kami menemukan sebuah jurang di tengah pulau Wuhui dan ada sebuah kuil di dalam jurang itu. Saat itu kami berempat berdiskusi untuk memasuki kuil untuk mencari tahu. Kemudian besar ada sebuah kuil di sana. Disitulah harta karun disembunyikan." Tapi berbicara tentang ini, mata Peng Jingtang bergetar dan berkata, "Apa yang tidak kami duga adalah ada monster yang bersembunyi di kuil. Salah satunya seperti sepotong daging busuk. Monster seperti itu."
Ju Yunyu yang berada di samping Peng Jingtang juga pucat saat ini dan kakinya gemetar. Dia menarik napas dalam dan melanjutkan. Meskipun monster itu terlihat seperti kumpulan daging dan darah, itu sangat aneh ketika saya menunggu untuk melawannya. Itu benar-benar tak terkalahkan dan saudara Lin terluka karenanya. Setelah itu aku menunggu, kami melarikan diri dari kuil. Melihat monster itu tidak mengejar, kami semua lega, tapi siapa tahu ini adalah awal dari mimpi buruk. Peng Jingtang dan Ju Yunyu keduanya memiliki ekspresi kesakitan di mata mereka dan berkata, "Saya tidak tahu apakah itu karena menyerap darah saudara Lin. Monster itu bermutasi, dia berubah menjadi sosok manusia dan dia benar-benar mengejar kami. Jejak kalajengking masuk ke tenda kami suatu malam. Di tempat, saudara Lin dan saudara Pan disiksa sampai mati olehnya. Dan saya menunggu pelarian yang beruntung. Kami telah berada di pulau yang tidak bisa kembali lagi. 2 hari terakhir berkeliaran berganti posisi karena takut ditangkap oleh monster itu lagi." Semua orang mendengar kata-kata itu dan hati mereka sedikit tenggelam. Alexei mengerutkan kening dan berkata, "Keduanya ada di tahap akhir alam sejati. Seberapa kuat monster yang mendorongmu ke situasi seperti itu?" Peng Jingtang berkata, "Monster sekarang berada di puncak alam sejati." Setelah berbicara, dia berkata dengan penuh semangat, "Saya bukan lawan dari monster itu, tetapi dengan semua orang saya pikir saya akan memiliki kekuatan untuk melawan monster itu. Tapi cepatlah." Setelah monster itu memakan daging manusia, sepertinya bahwa itu akan berkembang dan kita harus menyingkirkannya sesegera mungkin. Pada saat ini, Yu Jiking tiba-tiba bertanya, "Kamu bilang ada monster di kuil, bisakah kamu melihat harta karun itu?" Peng Jingtang ragu-ragu sesaat, tetapi masih berkata, "Saya tidak benar-benar melihat harta itu, tetapi kuil itu penuh dengan harta yang sangat kaya. Mungkin harta itu ada di sana." Yu Jiking mendengar kata-kata itu, memandang Alexei bertukar pandang dengannya, dan kemudian berkata, "Iya." Alexei mengangguk dan berkata, "Tuan Muda Ye, saya setuju dengan apa yang dikatakan Peng Jingtang. Jika kita ingin mendapatkan harta, kita harus memasuki kuil dari monster tadi." Alexei merenung sejenak lalu berkata kepada Peng Jingtang dan keduanya, "Oke, kemari, sembuhkan lukamu di gua ini dulu dan setelah tubuhmu pulih, bawa kami ke jurang maut." Kedua, Peng Jingtang mendengar kata-kata itu dan keduanya menunjukkan wajah mereka dengan gembira. Dia segera berjalan menuju Alexei dan yang lainnya dan memasuki goa. Tapi tepat ketika semua orang akan duduk kembali dan mendapatkan kembali stamina mereka, itu adalah mutasi. 2 napas yang sangat kuat meledak tiba-tiba. Hong Shontian dan yang lainnya semua terkejut hanya untuk melihat bahwa Alexei dan Yu Jiking yang melakukannya sekarang. Mereka berdua tidak ragu-ragu ketika Peng Jingtang dan Ju Yunyu hendak duduk, dan mereka menyerang ketika mereka paling santai. Alexei menggunakan semua kekuatannya secara ekstrim. Kelima jarinya tertaut, terbungkus oleh hembusan angin, dan dia meraih Peng Jingtang dengan keras. Dan Yu Jiking langsung mengeluarkan belati dan mengayunkannya ke tenggorokan Ju Yunyu seperti pita. Ekspresi Peng Jingtang dan Ju Yunyu menegang, dan tubuh mereka tiba-tiba berkedip dan bersembunyi di belakang mereka. Gerakan mereka sangat cepat, bagaimana mereka bisa terluka sama sekali. Meskipun reaksi keduanya sudah sangat cepat, mereka masih sedikit lebih lambat. Ada bekas cakar di wajah Peng Jingtang dan darah mengalir, dan leher Ju Yunyu juga memiliki luka pedang yang dangkal. Peng Jingtang dan yang lainnya memandang Alexei dan Yu Jiking dengan dingin dan berkata, "Apa maksudmu dengan 2?" Bahkan Hong Shontian dan yang lainnya sedikit bingung. Alexei dan Yu Jiking baru saja setuju untuk memasuki goa untuk penyembuhan. Mengapa kamu tiba-tiba berbalik? Namun pada saat ini Yu Jiking menunjukkan senyum jahat dan menjilat darah di pedangnya. Luka Peng Jingtang dan Ju Yunyu keduanya kecil dan hampir tidak berarti, tapi mereka semua berdarah. Selama ada pertumpahan darah, Yu Jiking bisa mendapatkan banyak informasi. Tiba-tiba, wajah Yu Jiking warnanya berubah dan matanya menatap Peng Jingtang dan Ju Yunyu dengan beberapa keraguan. Alexei mengerutkan kening dan berkata, "Bagaimana?" Yu Jiking berkata dengan sungguh-sungguh, "Keduanya bukan Peng Jingtang dan Ju Yunyu atau bahkan orang." Ketika semua orang mendengar ini, mereka terkejut lagi. Bukan manusia, tapi mereka tidak melihat berbeda dari orang biasa, dan mereka tidak terlihat seperti semacam ilusi. Mendengar ini, Peng Jingtang meraung marah. "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku bukan manusia." "Apa itu?" Yu Yunyu juga berkata, "Apakah kamu gila? Sekarang bukan waktunya untuk bertengkar."
Mata Yuji King menyipitkan mata. Dia tersenyum sinis dan berkata, "Kamu masih harus berpura-pura? Kamu bertanya apa yang bukan manusia?" Setelah berpikir sebentar, Yuji King berkata, "Bau itu seperti serangga." Segera saat kata-kata ini keluar, seluruh goa langsung terdiam. Peng Jingtang dan Ju Yunju yang awalnya ingin mengatakan sesuatu, wajah mereka membeku ketika mereka mendengar kata-kata itu. Dan kemudian mata mereka dipenuhi dengan kemarahan yang tak tertandingi. Serangga? Keluarga mereka adalah makhluk yang jauh lebih mulia dari manusia dan direndahkan menjadi serangga oleh manusia seperti binatang. Ini yang paling mereka benci. Mereka menatap Yuji King dan Alexia tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan setelah beberapa saat, keduanya tiba-tiba tertawa dan tertawa sinis. Aura yang tidak dapat dijelaskan melonjak di sekitar mereka. Bahkan jika indera spiritual ditekan, semua orang secara naluriah dapat merasakannya. Aura ini bukan milik manusia. Mereka tidak berpura-pura. Namun Peng Jingtang tidak segera mengambil tindakan dan menyipitkan matanya, menatap Yuji King dan berkata, "Kamu tampaknya sangat sensitif terhadap darah. Namun saya ingin tahu bagaimana Anda menilai bahwa kami bukan dewa dan mengambil tindakan terhadap kita." Yuji King berkata ringan, "Karena keserakahan." "Serakah?" Peng Jingtang sedikit bingung, kapan aku bertindak serakah? Pada saat ini Alexia berkata dengan ringan, "Bukannya aku bertindak serakah, tapi aku tidak cukup serakah." Peng Jingtang harus dikatakan bahwa Sui Huang, Sui Zhao, dan Sui Zhao mendengar ekspresi terkejut di mata mereka. Yuji King berkata, "Kamu mengatakan bahwa kamu akan berurusan dengan monster itu bersama kami dan bahwa ada harta karun di kuil, tetapi Anda tidak menyebutkan bagaimana mendistribusikan harta karun itu apa. Bahkan ketika kita manusia mati, kita tidak akan melupakan minat kita." Ketika dia membentuk aliansi dengan Alexei, dia melakukannya tidak menyebutkan pembagian harta karun, karena aliansi mereka hanya untuk mengetahui beberapa warisan di pulau itu. Pada orangnya, apa yang terjadi? Sui Huang mengerutkan kening dan berkata, "Hanya karena ini, tembak saja?" Yuji King tersenyum jahat dan berkata, "Yang lebih penting, bahkan jika pembunuhan itu salah, itu masalah sepele bagiku." Sui Huang mendengar kata-kata itu, muram dan dingin. Dia tersenyum dan berkata, "Manusia memang makhluk yang hina, serakah, kejam, dan sangat rendah." Saat dia berbicara, auranya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Dan garis-garis berwarna darah muncul di tubuhnya, dan matanya berubah menjadi pupil vertikal merah, menatap Yuji King, dan kerinduan yang terpelintir di matanya tampaknya seseorang yang telah lapar selama ratusan tahun tiba-tiba melihat seekor domba panggang utuh. Untuk menggambarkannya dalam satu kata, itu serakah. Mungkin justru karena inilah otakmu sangat lezat. Dengan keras, aura Sui Huang dan Sui Zhao pecah. Pada saat yang sama, bau seperti darah memenuhi hidung semua orang. Sui Huang menelan ludah dan berkata, "Awalnya aku ingin kamu memasuki kuil, membunuhmu saat kamu paling takut dan menyakitkan, dan menyimpan makanan lezatnya. Sekarang sepertinya itu tidak mungkin. Namun jika kamu kehilangan beberapa makanan lezat, nenek moyang seharusnya tidak bisa menyalahkannya." Pada saat ini, semua orang kecuali Alexia tampak sangat serius. Aura yang dikeluarkan Sui Huang dan Sui Zhao sangat melonjak dan telah mencapai titik ekstrim, dan kekuatannya tampak bahkan lebih menakutkan daripada dunia. Bahkan Yuji King seperti Guan Hailo tidak yakin untuk menang. Pada saat ini Alexei diam-diam bertanya kepada Sulao dan Xuan Hanyu, "Sulao, Perisuan, dapatkah kamu melihat hubungan antara dua monster ini, Yayasan?" Alexei merangsang darah reinkarnasi yang cukup untuk membunuh mereka berdua secara instan, tetapi masih ada leluhur di mulut mereka. Esensi darah Tianxi di tubuhnya mungkin tidak cukup untuk membuatnya meledak 2 kali. Jadi, dia harus terlebih dahulu memahami detail musuh dan kemudian merumuskan strategi. Sulao merenung sejenak dan berkata, "Bau ini jika saya tidak salah mengartikannya adalah ras yang sangat kuno yang disebut binatang pemakan otak." Binatang pemakan otak? Monster dengan otak. Monster ini memiliki kekuatan gaib dan sangat aneh, tetapi ada batasannya, yaitu ia harus diparasit dalam organisme tertentu, menelan otaknya, dan menempati tubuhnya sebelum ia dapat mengerahkan dirinya sendiri. Jika tidak, ia tidak lebih baik dari serangga biasa. Berapa banyak? Alexei mendengar kata-kata itu, matanya berkilat. Mungkin 2 orang yang mati dimakan oleh binatang pemakan otak. Sulao melanjutkan, "Ada satu hal lagi. Binatang pemakan otak itu
adalah parasit pada makhluk tertentu dan itu harus memakan makhluk semacam itu. Di antara mereka binatang pemakan otak yang dapat mereproduksi keturunan disebut leluhur untuk keturunannya. Kekuatan leluhur setidaknya adalah awal dari dunia nyata dan keturunan leluhur dapat menjadi parasit di tubuh leluhur. Dan semakin kuat binatang pemakan otak, semakin tinggi persyaratan untuk otak yang dimakannya dan objek parasit. Artinya, otak yang kuat binatang pemakan perlu memakan para jenius dari ras tuan rumah. Jika kamu ingin mengubah tuan rumah, kamu perlu lebih banyak untuk seorang jenius yang menantang surga. Pupil mata Alexei sedikit menyusut dan dia bergumam, manusia jenius, pulau yang tidak bisa kembali lagi, binatang pemakan otak, peta kulit manusia. Ekspresinya menjadi sedikit jelek dan ide yang sangat buruk muncul ke dalam hatinya. Pada saat ini Guan Hailu berkata dengan ekspresi muram, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu sudah mendapatkan harta dari pulau tanpa pengembalian ini?" Sui Huang dan Sui Zhao tercengang ketika mereka mendengar suara itu. Kata-kata dan kemudian mereka sepertinya mendengarkan ketika datang ke lelucon paling lucu di dunia tertawa terbahak-bahak. Melihat ini mata Guan Hailu bersinar dengan niat membunuh dan seluruh tubuhnya penuh dengan energi pedang dan dia berteriak, "Apa yang kamu tertawakan?" Sui Huang menatapnya seolah dia tidak kompeten dan mencibir, "Harta? Manusia benar-benar bodoh. Yang disebut harta karun yang Anda sebut hanyalah permainan yang dibuat oleh para leluhur saat itu. Apakah Anda masih percaya itu benar?" Begitu kata-kata ini keluar, Yu Jiqing, Hong Shuntian, Sui Jinghua, dan yang lainnya tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Melihat ekspresi semua orang, Yu Zhao yang tidak banyak bicara tampaknya sedikit senang di dalamnya. Saat itu leluhur ditekan oleh antek jalan surga di pulau ini tanpa kembali. Tetapi ada beberapa orang bodoh. Siapa yang mengira bahwa apakah ada harta karun yang tersembunyi di pulau itu? Para idiot, ini adalah nenek moyangmu. Pada saat ini ekspresi Yu Jiqing dan yang lainnya berubah menjadi sangat jelek. Sui Huang berkata, "Awalnya leluhur yang sudah lama lapar berencana untuk memakan leluhurmu hingga bersih. Tapi setelah mengatakan ini, ekspresi Sui Huang menjadi semakin sarkastik dan dia berkata, "Kamu tahu, pada saat itu, kamu para leluhur apa yang kamu lakukan?" Sui Zhao berkata dengan senyum di wajahnya, "Leluhurmu mengkhianatimu sepenuhnya untuk bertahan hidup." Mereka mengenali identitas leluhur dan tahu bahwa leluhur ingin mendapatkan keluarga dari masalah dan harus menunggu sampai di masa depan ketika penindasan Dao surgawi mereda. Leluhur pada waktu itu pasti sangat lemah. Kemudian jika Anda ingin pulih, Anda secara alami perlu makan. Sui Huang tidak bisa membantu tetapi bertepuk tangan dan berkata, "Tidak tahu malu, kalian manusia benar-benar tak tertandingi." Sebenarnya berpikir untuk mengukir berita harta karun palsu ke dalam garis keturunan dan ketika jalan surga mereda di masa depan mengirim keturunan sendiri ke leluhur untuk makan siang. Sui Zhao berkata, "Juga sangat bijaksana mengetahui leluhur. Rasanya sangat tinggi dan yang paling saya suka makan adalah menonjol setelah turnamen hidup dan mati. Manusia yang sangat luar biasa seperti itu. Manusia seperti ini yang telah keluar dari pertarungan akan menjadi otaknya dalam keadaan yang sangat lezat dalam waktu singkat. Sekarang, apakah kamu mengerti arti dari permainan ini?" Pada saat ini, Sui Jinghua dan yang lainnya sudah pucat. Bahkan Yu Jiqing merasa kedinginan. Nenek moyang yang selalu mereka kagumi yang disebut 10 pembangkit tenaga listrik teratas di lautan pengemburan sebenarnya adalah hal-hal yang bahkan tidak lebih dari anjing. Pada saat yang sama, dia menjadi semakin cemburu pada apa yang disebut leluhur. Meskipun nenek moyang mereka tidak tertahankan saat itu, kekuatan mereka sangat kuat. Tidak satu pun di bawah ranah realitas. Namun pembangkit tenaga listrik ini masih dikalahkan di tangan yang disebut leluhur dan mereka dibantai seperti ikan. Seberapa menakutkan seharusnya leluhur. Hanya Alexia yang memiliki ekspresi aneh. Apakah harta ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Wanshu dan Huaxia? Mustahil. Dia tidak percaya bahwa ada orang di dunia ini yang dapat dengan sempurna membuat penipuan dengan Huaxia dan Wanshu. Tampaknya orang-orang di belakang layar harus mengetahui sesuatu. Jika Anda ingin menyelesaikan keraguan di hati Anda hanya dapat menemukan pihak lain. Sui Zhao dan Sui Huang melihat ekspresi semua orang. Mereka berdua tertawa. Putus asa, kedinginan, emosi negatif semacam ini juga dapat meningkatkan rasa otak. Sui Huang menggerakkan bahunya
dan tubuhnya berderak untuk sementara waktu. Saat berikutnya warna haus darah melintas di matanya dan dia berkata dengan senyum tirani, "Aku menunggu keluarga hanya memakan otakmu. Tubuhmu tidak berguna meskipun kekuatanmu lemah. Tetapi jika kamu hanya memotong tubuh bagian bawah, kamu tidak boleh mati, kan?" Gitu suaranya jatuh, dia tiba-tiba melambaikan tangan kanannya ke semua orang. Dan dalam sekejap pupil semua orang menyusut dan ada sedikit ketakutan di mata mereka. Mereka melihat tangan kanan Sui Huang terentang dalam sekejap dan terus berubah bentuk dan mengeras, berubah menjadi pedang sabit besar, menyapu ke arah Yu Jiqing dan yang lainnya. Dalam pedang ini sebenarnya ada semacam kekuatan hukum yang sangat kuno, istimewa dan kuat, dan cahaya darah samar berkedip pada pedang sabit, memancarkan kekuatan jantung yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, Sui Zhao juga memberikan senyum jahat. Sosoknya melintas dan dia melompat ke udara dengan tentakel yang tak terhitung jumlahnya, membentang di sekujur tubuhnya, mencekik mereka ke arah semua orang. Mata Alexei berkilat dan berkata, "Guan Hailu, kamu dan aku memblokir pria itu. Sontian, Yu Jiqing, kamu berurusan dengan wanita itu. Jinghua, indera spiritual ditekan di sini. Perhatikan lingkungan untuk kita." San, di saat ini tidak ada yang menentang perintah Alexei. Mereka semua tahu bahwa dalam menghadapi dua monster aneh ini, hanya dengan bekerja sama mereka dapat memiliki kesempatan untuk mengalahkan satu sama lain. Saat berikutnya, Guan Hailu berteriak keras dan energi pedang di sekujur tubuhnya berkelebat seperti tornado. Pedang panjang ini di tangannya mengeluarkan raungan naga dan cahaya pedang bersinar ke arah pedang sabit merah yang diubah Sui Huang di tangannya, tangan kanan dipotong. Haiti Jian, Alexei juga penuh dengan energi iblis dan dengan api yang berlama-lama di langit, roh-roh jahat dan pedang yang bergegas keluar. Sesederhana dan seanggun cahaya bulan. Cahaya pedang yang terang tetapi penuh dengan niat membunuh yang tak tertandingi dan bahkan ruang dapat kekuatan menghancurkan langsung. Kedua serangan ekstrem ini benar-benar saling melengkapi pada saat ini dan mereka tiba-tiba menghantam sabit seperti petir. Pada saat ini bahkan mata Sui Huang memancarkan ekspresi ngeri. Awalnya, menurut prediksinya kekuatan tempur timnya jauh melampaui kekuatan lawan. Tapi, siapa yang mengira bahwa pada saat ini, baik Guan Hailu dan Alexei akan meledak dengan kekuatan mengerikan yang tak terduga. Terutama Alexei, alam Qian Kun ada, tetapi memiliki kekuatan tempur tertinggi yang sebanding dengan alam nyata. Bahkan kebanggaan ini klan binatang pemakan otak kuno tidak bisa mempercayainya. Dari luar dunia, sepertinya dalam sejarah mereka belum pernah melihat monster sejauh ini. Namun pada saat ini Sui Huang tidak hanya tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun, tetapi malah menjadi semakin gembira dan bersemangat. Semakin orang-orang ini menentang langit, semakin baik rasa otak mereka. Memikirkan otak Alexei dan rasanya mulut Sui Huang hampir banjir. Pada saat ini bahkan nenek moyang binatang pemakan otak di jurang yang dalam, wajah menakutkan tampak kulit penuh dengan kemegahan. Alasan mengapa dia tidak mengambil tindakan adalah untuk mempertahankan kekuatannya sekarang. Ketika tubuhnya belum pulih, dia akan membangunkan 1 poin kekuatan dan 1 poin lebih sedikit. Namun melihat Alexei sekarang, dia tidak bisa menahan diri sedikit pun. Dengan bakat orang ini, dia bahkan tidak perlu mengambilkan tubuh yang rusak ini. Bisakah dia langsung menggantikan tuan rumah? Namun dia dengan paksa menahan. Sekarang tidak pasti apakah kekuatan Alexei benar-benar sangat menantang, dan untuk mengujinya adalah tepat untuk membiarkan Sui Huang dan Sui Zhao bertarung dengannya. Tetapi jika kedua putranya benar-benar akan kalah dan mati, itu tidak terlalu buruk. Terlambat baginya untuk membuat langkah lain. Lagi pula jika dia memilih inang yang tidak cocok untuk parasitismenya, nasibnya tidak akan terlalu baik. Karena itu sebelum parasitisme, kita harus mengamati dengan cermat. Leluhur, saya yakin bahwa jika kekuatan saya telah menurun banyak sekarang, Alexei dan kawan-kawan, orang-orang masih tidak memiliki perlawanan di depannya. Tidak ada risiko. Pada saat ini ada ledakan keras dan pedang sabit berwarna darah tiba-tiba bertabrakan dengan cahaya pedang Guan Hailu dan cahaya pedang Alexei. Akibat yang kuat menyapu sekeliling, tanaman yang tak terhitung jumlahnya, batu, semua berubah menjadi ketiadaan setelahnya. Dan seluruh pulau raksasa yang tidak dapat kembali bergetar. Kulit Sui Huang berubah dan dia melirik tangan kanannya dengan tidak percaya.
Pada saat ini ada retakan di ujung pedang sabit yang diganti. Seluruh orangnya juga mundur. Beberapa langkah di bawah pengaruh kekuatan besar. Dia sedikit terkejut. Anda harus tahu bahwa kekerasan lengan pedang sabit yang dibentuk olehnya jelas tidak di bawah senjata hukum kelas 1. Namun Alexei dan Guan Hailu memotong celah dengan satu pukulan dan pihak lain masih unggul dalam pertarungan. Untuk sesaat bola mata Sui Huang hampir meledak. Mereka sangat bangga dengan binatang pemakan otak dan menganggap semua makhluk di dunia sebagai wadah dan makanan mereka sendiri. Tapi sekarang dia sedikit ditekan oleh makanannya sendiri. Sui Huang marah. Pada saat yang sama Hong Shontian dan Yu Jiqing juga memblokir pasukan Sui Zhao. Di sisi ini pada dasarnya terbagi rata dan Hong Shontian sedikit ditekan. Tapi hasil ini juga membuat Sui Zhao marah. Apa yang dia kejar adalah pembunuhan insan. Untuk sesaat garis merah pada tubuh Sui Huang dan Sui Zhao semuanya bersinar terang dan aura mereka benar-benar naik lagi. Pada saat yang sama, daging dan darah mereka berdua mulai menggeliat samar, seolah-olah tentakel yang tak terhitung jumlahnya telah lahir. Setelah binatang pemakan otak melahap otak inangnya, ia bisa mengubah tubuh inangnya. Buat itu meregang, mengeras, berubah bentuk, dan banyak lagi. Perubahan semacam ini dapat secara instan meningkatkan tubuh fisik tuan rumah ke beberapa level, vitalitas, dan lain-lain. Akan ada perubahan kualitatif di semua aspek. Sui Huang dan Sui Zhao awalnya hanya mengubah bagian dari tubuh mereka. Lagi pula mereka pikir itu cukup untuk berurusan dengan bagian dari Alexei dan yang lainnya. Tapi sekarang mereka mengubah seluruh tubuh dan mereka harus bertarung. Alexei dengan sekuat tenaga menunggu. Melakukan hal itu akan sangat menguras energi dalam tubuh mereka dan mereka harus makan suplemen segera setelah pertempuran. Namun di antara orang-orang ini pasti ada banyak yang tidak disukai oleh nenek moyang dan akan dibagikan kepada mereka. Misalnya wanita itu, meskipun sedikit tidak menyukainya tetapi itu cukup untuk mengisi perutnya. Oleh karena itu, yang harus mereka lakukan hanyalah mengalahkan Alexei dan yang lainnya dan menyiksa serta mempermalukan mereka sehingga otak mereka dapat mencapai kelezatan tertinggi. Alexei merasakan napas yang semakin kuat dari dua binatang pemakan otak ini. Wajahnya tenggelam dan dia berteriak dengan suara rendah. Semuanya keluar semua. Dalam sekejap beberapa napas kuat meledak. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya. Pedang lampu terjalin berubah menciptakan lautan energi, condong ke arah Sui Huang dan Sui Zhao. Ketika Sui Huang dan Sui Zhao melihat ini, mereka tersenyum dingin. Saat berikutnya, kilau putih abu-abu melatik muncul di seluruh tubuh. Satu demi satu kecemerlangan menenggelamkan Sui Huang dan Sui Zhao dan suara keras bergema di pulau yang tak bisa kembali dan angin dari akibatnya menyapu sekeliling dan bahkan badai di luar pulau tampaknya untuk sementara ditekan oleh akibat yang mengerikan ini. Semua orang menatap pusat cahaya. Pada saat ini sebuah suara penuh penghinaan bergema di tengah cahaya. Ini adalah kekuatan penuhmu? Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, pupil mereka mau tidak mau menyusut. Mereka melihat bahwa Sui Huang dan Sui Zhao seluruh tubuhnya ditutupi dengan baju besi yang terbentuk setelah mengeras. Semua orang bergabung untuk menyerang tetapi hanya meninggalkan beberapa retakan di armor. Ketika Alexei dan yang lainnya melihat ini, hati mereka tenggelam. Pertahanan armor ini sangat kuat. Tidak hanya menutupi seluruh tubuh tetapi bahkan kekuatannya agak meningkat. Saat berikutnya, mata Sui Huang berkilat tajam dan dia meraung. Semut sialan, takutlah. Dengan raungan ini, tangannya tiba-tiba berubah menjadi dua pedang sabit besar, melambai ke arah Alexei dan Guan Hailau. Ayo! Angin pedang yang ganas memancarkan aura yang sangat berbahaya. Seluruh pulau tenggelam dalam ritme terpotong dan robek saat Sui Huang menggunakan pedang ini. Alexei dan Guan Hailau keduanya tampak cemberut. Kekuatan setiap serangan dari dua serangan ini sebanding dengan serangan terakhir Sui Huang. Dengan kata lain, mereka masing-masing hanya bisa menahan satu pedang sabit. Adapun Pang Chai, mereka berdua hanya unggul ketika mereka bergabung. Alexei dan Guan Hailau memiliki pandangan bermartabat di mata mereka. Tetapi ketika Guan Hailau hendak bergerak, Alexei tiba-tiba melintas dan berdiri di depannya. Melihat ini, Guan Hailau mengecilkan pupil matanya dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Nyingkirlah." Alexei berkata dengan ringan, "Pergi, bantu Yu Jiqing dan Sun Tian."
hanya ada 2 dari mereka dan sekarang mereka jauh dari menjadi lawan dari monster itu. Ditambah kamu, tetapi belum tentu tidak ada peluang untuk menang. Ekspresi Guan Hailu sedikit berubah dan berkata, Alexe, apakah kamu tahu apa artinya ini? Itu artinya kamu harus menghadapi orang ini sendirian, monster ini. Kekuatanmu saat ini, kamu benar-benar jika kamu bukan lawan, kamu bahkan akan mati. Alexe mendengar ini, tersenyum sedikit dan berkata, jangan khawatir, bahkan jika aku tidak bisa mengalahkannya, ini monster pasti tidak akan mengalahkanku. Setelah menatap Alexe sejenak, Guan Hailu menggertakkan giginya. Dengan kasar dia berbalik, melintas ke arah lokasi Yuji King dan yang lainnya. Dan pada saat yang sama berkata dengan singkat, kamu jangan mati. Percakapan antara keduanya tampak rumit, tetapi sebenarnya mereka berkomunikasi dengan pikiran spiritual yang diselesaikan hampir seketika. Sementara percakapan dengan keduanya tampak rumit, pada saat yang sama pedang sabit Sui Huang akan jatuh. Melihat Guan Hailu terbang menuju Sui Zhao, Sui Huang tidak hanya tidak menghentikannya, tetapi juga sangat gembira. Faktanya meskipun kekuatannya saat ini berada di atas angin, dia sangat jelas bahwa tidak mungkin untuk mengalahkan Alexe dan Guan Hailu dalam waktu singkat.